Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-7 untuk materi yang kedua. Jadi ini kita akan belajar online bersama saya. Nah, untuk bab 2 yang kaitannya dengan pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas materi yaitu fungsi kuadrat. Jadi ini lebih lanjut dari sebagai kelanjutan dari persamaan kuadrat. Nah, untuk mempelajari fungsi kuadrat, kita akan melihat tayangan berikut sebagai ilustrasi dari bentuk yang akan kita pelajari. Baik, untuk berikut ini saya berikan contoh ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai bentuk yang akan kita pelajari yang dikenal dengan bentuk parabola. Nah, silahkan kamu amati arah bola itu, ya. Jadi arah bola basket pasti bentuknya tidak akan lurus, tapi akan membentuk pola tertentu, ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa nanti bentuk dari gerak bola ini kalau kita amati, ya, akan membentuk pola, yaitu, ya, jadi akan membentuk pola tertentu yang dikenal dengan istilah bentuk parabola, ya. Jadi bentuk yang akan kita pelajari ini nanti akan terilustrasi dari tayangan ini. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat buku siswa, ya, pada peta konsep. Jadi untuk pertemuan ke-7 materi yang kedua ini kita akan belajar mengenai ini, materi persamaan kuadrat, ya, materi persamaan kuadrat. Nah, maksudnya materi fungsi kuadrat, ya, yaitu menggambar grafik, ya. Jadi ini sesuai dengan peta konsepnya bahwa yang akan kita pelajari adalah grafik fungsi kuadrat di mana ada 3 bentuk, ya, bentuknya AX kuadrat. Nah, untuk yang bahasan kali ini kita akan lebih mengarah kepada bentuk yang pertama ini, yaitu bentuk AX kuadrat. Maksudnya seperti ini, ya, bahwa bentuk ini kalau kita contohkan bisa jadi Y sama dengan A-nya itu nilainya misalkan 1. Nah, seperti itu, ya. Bisa juga Y angkanya ini sama dengan 5X kuadrat dan seterusnya, dan bisa juga positif dan juga bilangannya negatif. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan ke-7 ini, ya. Nah, untuk mempelajari ini kita bisa langsung saja masuk ke contoh bahasan yang akan saya jelaskan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Nah, sesuai yang tertera dalam peta konsep, kita akan membahas yaitu bentuk grafik yaitu yang berpola Y sama dengan AX kuadrat. Nah, untuk bahasan ini kita akan membahas 3 pola gambar saja dulu, yaitu bentuk Y sama dengan 1X kuadrat, ya, Y sama dengan negatif 1X kuadrat, dan Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita masuk ke pola yang pertama, yaitu bentuk Y sama dengan 1X kuadrat. Nah, untuk bentuk ini bisa juga ditulis dengan X kuadrat. Jadi angka satunya ini tidak dimunculkan, tapi langsung ditulis dengan Y sama dengan X kuadrat, yang bermakna bahwa ada bilangan 1 di depan ini. Nah, untuk menjawab permasalahan yang pertama ini, yaitu untuk bentuk Y sama dengan X kuadrat atau bisa ditulis dengan Y sama dengan X kuadrat, maka yang kita lakukan adalah membuat tabel.
Jadi bentuk tabelnya seperti ini. Nah, untuk contoh ini saya memberi batasan angka-angka, yaitu untuk angka yang ada pada X. Jadi untuk angka yang kita isikan di sini yaitu antara negatif 5 sampai dengan positif 5 untuk bilangan bulat. Jadi kita tidak memasukkan bilangan-bilangan pecahan. Nah, sekarang yang kamu lakukan adalah melakukan operasi hitung. Ya. Negatif 5 kalau dikuadratkan, ya, negatif 5 kali negatif 5 ini mewakili X kuadrat, maka hasilnya di sini adalah 25. Jadi kamu mengisi tabelnya, ya. Kemudian negatif 4 kalikan 1 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 16 positif, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian untuk yang negatif 3 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 9. Kemudian yang ini 4, negatif 1 kalau dikuadratkan tetap 1, 0, 1. Kemudian 2 kalau dikuadratkan hasilnya 4, 3 kuadrat 9, 16, dan 25. Nah, kemudian setelah mengisi tabel yang sudah dibuat ini, yaitu kamu membuat koordinat kartesius seperti ini, ya. Jadi membuat koordinat kartesius saya besarkan. Nah, di sini angka-angkanya, ya, untuk koordinat kartesiusnya ini kita beri angka tertinggi di sini. Silakan kamu menggunakan buku catatan kamu dengan angka tertinggi ini adalah 26, misalkan seperti ini. 24, terus ini, ya. Setiap peta ini berjarak 2. Jadi ada 2 dari posisi ini 0, 2, 4, 6, 8 sampai dengan 26. Kemudian ke bawahnya juga sama, yaitu dari 0, negatif 2, negatif 4 sampai dengan negatif 26. Ini yang kamu lakukan. Kemudian yang ke arah sumbu X, jadi kalau ke atas ini disebut dengan sumbu Y, ya. Kalau ke samping ini kita kenal dengan istilah sumbu X. Nah, seperti ini sumbu X-nya, ya. Maka yang kamu lakukan berjarak 2 peta ini ke arah kanan, itu angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ke arah kiri negatif 1 sampai dengan negatif 5. Jadi itu yang harus kamu buat, yaitu membuat koordinat kartesius sebagai tempat untuk menjawab permasalahan yang sedang kita pelajari ini. Nah, sekarang kamu lihat angka-angka pada tabel. Jadi yang negatif 5 ini adalah untuk yang negatif 5 ini adalah untuk yang di sumbu X-nya, kemudian 25 ini di sumbu Y. Jadi maksudnya seperti ini. Saya akan memperbesar dari gambar ini dulu, ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau, ya, untuk X sama dengan negatif 5, jadi ini X-nya sama dengan negatif 5, maka Y-nya ini adalah 25, ya. Ya, berdasarkan yang ada di tabel tadi, jadi untuk bilangan negatif 5, ya, ini negatif 5, maka nilai Y-nya adalah 25. Jadi ini tepat di sini, ya, 25. Kemudian negatif 4 kalau dikuadratkan maka hasilnya adalah sesuai dengan angka yang di sini, yaitu tepat pada angka 16. Jadi kamu buat noktah istilahnya. Jadi kamu buat di sini. Nah, ini noktanya seperti itu. Kemudian kalau negatif 3 dikuadratkan nilainya adalah 9. Jadi tepat di tengah-tengah antara 8 dan 10. Jadi seperti ini. Nah,
Kemudian 2 negatif kalau dikuadratkan 4 tepat di sini. 1 tepat di sini ya posisinya. 0 tetap di 0 di sini ya. Jadi berdasarkan tabelnya ini ya, kalau 0 hasilnya adalah 0. Kemudian untuk bilangan yang berikutnya ya, 0 antara 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5, kita bisa perhatikan tabel di bawah ini ya. Yaitu kalau bilangannya 1, kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1 juga. Jadi dalam hal ini angkanya adalah 1 ini. Kemudian kalau 2 maka akan tepat lurus dengan angka yang 4, 3, 9, kemudian 4, 16, jadi sesuai dengan urutan 16 ini. Kemudian yang terakhir yaitu untuk 5, ini hasilnya adalah antara 24 sampai 26, yaitu tepatnya di 25. Nah, setelah ini setelah kamu menentukan noktah istilahnya atau titik-titik ini, maka tugas kamu selanjutnya adalah menghubungkan jika nanti elemen dari X-nya itu adalah bilangan real untuk membentuk grafik. Jadi kamu menghubungkan ini ya. Jadi kamu menghubungkan antara yang 25 ke 16, kemudian juga hubungkan yang ini ya. Demikian seterusnya sehingga nanti akan sampai ke sisi yang sebelahnya ya. Jadi ini adalah menggambar grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, ini ya. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Nah, ini terus sampai dengan yang berikutnya ya. Jadi ini yang harus kamu lakukan. Nah, ini ya. Nah, sehingga akan terbentuk grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan 1X kuadrat. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Saya yakin kamu bisa membuat. Jadi langkah yang harus kamu lakukan untuk menggambar grafik ini yaitu dengan pertama membuat tabel. Nah, untuk kesempatan kali ini kita batasi angkanya yaitu dari negatif 5 sampai positif 5. Nah, sehingga akan terbentuk grafik fungsi kuadrat seperti ini. Ini untuk Y sama dengan 1X kuadrat. Nanti silakan kamu salin di buku catatan kamu. Nah, berikutnya selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang kedua. Kalau permasalahan pertama di situ adalah Y sama dengan 1 positif X kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu di mana koefisien dari X kuadrat ini bilangannya adalah negatif. Jadi di sini angkanya adalah negatif 1 ya. Sekarang negatif 1 ini sebetulnya bisa juga ditulis dengan minus X kuadrat. Nah, jadi negatif X kuadrat itu maknanya adalah negatif 1 kali X kuadrat. Nah, untuk penjelasan ini ya, kita yang pertama dilakukan adalah membuat tabel ya. Jadi membuat tabel sebagai bantuan untuk menggambar grafik. Nah, yang pertama adalah negatif 5 ya. Negatif 5 kalau dikuadratkan, jadi dikuadratkan ini. Jadi kalau saya buat penjabaran di sini itu adalah negatif 1 kurung negatif 5 kuadrat. Sehingga angkanya adalah negatif 1. Nah, negatif 5 kalau dikuadratkan ini hasilnya adalah 25. Nah, sehingga dari sini negatif 1 kali positif 25, maka hasilnya akan negatif 25 seperti itu. Ya, maksudnya isi di sini adalah negatif 25. Nah, demikian juga yang ini. Kalau dikuadratkan 16 sehingga karena negatif 1, berarti ini juga negatif 16, negatif 9, negatif 4, negatif 1,
0, kalau dikuadratkan 0. Kemudian 1 kuadrat 1 kalikan negatif 1, sehingga hasilnya adalah negatif 1, negatif 4, kemudian yang 3 negatif 9, negatif 16, negatif 25. Nah, ini isi tabel untuk fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan negatif 1x kuadrat atau negatif x kuadrat. Bentuknya seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, ya, saya sudah menyiapkan. Pertama yang kamu lakukan adalah membuat grafik, yaitu atau membuat koordinat kartesius. Nah, polanya seperti ini. Maksud dari tabel ini bahwa kalau negatif 5 nilai x-nya, negatif 5 nilai x, atau istilahnya di sini adalah domain, ya, nilai x-nya ini negatif 5, maka nilai y-nya adalah negatif 25. Sehingga kalau misalkan negatif 5 di sini, ya, negatif 5, maka titik terendahnya di sini masuk ke angka negatif 25. Nah, demikian juga sekarang untuk negatif 4, maka angkanya di sini akan masuk ke negatif 16. Jadi ini adalah angkanya negatif 16. Kemudian negatif 3 itu masuk ke angka antara 8 sampai 10 negatif, yaitu negatif 9, negatif 4, negatif 1, 0 itu 0 sendiri, 1, ya, bilangan 1 akan mengarah ke negatif 1, negatif 4, dan seterusnya. Sehingga nanti untuk positif 5, nah ini maka akan mengarah antara 24 sampai 26, yaitu tepatnya di angka 25. Ya. Kemudian, nah, setelah ketemu noktah ini, istilahnya noktah titik-titik ini, maka yang kamu lakukan adalah menghubungkan dari titik-titik ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, biar cepat, saya sudah menyiapkan di sini gambar grafiknya, yaitu kamu tinggal menghubungkan dari noktah atau titik-titik ini sehingga membentuk yang namanya parabola. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat tadi dari tayangan itu adalah berpola seperti lemparan bola basket. Hanya sayang tadi tidak pernah masuk atau gagal masuk ring. Jadi, nah, ini adalah salah satu contoh dari grafik fungsi kuadrat yang di sini fungsinya adalah y sama dengan negatif 1x kuadrat. Jadi y negatif 1x kuadrat. Nah, sekarang kamu bisa bandingkan bahwa kalau 1x kuadrat grafiknya akan seperti ini. Nah, ini nanti ya. Nah, ya, ini grafiknya saya buat besar, ya. Nah, kemudian yang sudah kita jelaskan barusan itu untuk y sama dengan negatif, ya. Jadi bentuk dari grafik y sama dengan negatif 1x kuadrat seperti ini. Jadi dia nanti kamu akan saya kenalkan bahwa istilah seperti ini adalah terbuka ke bawah. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Setelah ini kita akan membahas juga contoh yang ketiga. Nanti yang keempat baru kamu ada tugas. Baik, sekarang kita masuk permasalahan yang ketiga, di mana dari bahasan y sama dengan ax kuadrat. Nah, kalau contoh 1 kita buat nilai a-nya, ini nilai di depan x kuadratnya itu positif 1, yang kedua negatif 1, kemudian yang ketiga adalah kita buat angka-angka yang lain. Misalkan di sini saya buat angka yang rendah dulu, yaitu 2. Nah, sama langkah-langkahnya adalah yang kamu lakukan, yaitu membuat tabel. Nah, negatif 5 kalau dikuadratkan, ini hasilnya adalah 25. Jadi negatif 5 kali negatif 5 itu akan positif kalau dikuadratkan. Nah, sekarang di sini bilangan koefisiennya adalah 2. Sehingga 25 kalikan 2, ya, 25 ini kalau dikalikan 2 maka hasilnya di sini adalah 50. Ya. Jadi hasilnya adalah 50. Nah, kemudian kalau 4, ya,
4 kali 4 itu 16, maka 16 kali 2 itu hasilnya adalah 32. Nah, 3 pangkat 2 9 kali 2 18. Kemudian negatif 2 4. Kalau dikuadratkan 4 kali 2 sama dengan 8 ya, 18 8. Kemudian 1 kuadrat 1 kali 2. Kemudian ini 0, 1 kuadrat 1 kali 2 2. Kemudian 4, 2 pangkat 2 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 2 adalah 18. Kemudian ini 16 kali 2 32 dan 50. Nah, ini isi tabelnya. Nah, selanjutnya sama. Setelah kamu mengisi tabel, yang kamu lakukan adalah membuat grafik ini. Nah, karena keterbatasan tinggi dari grafik ini ya, yaitu tinggi grafik ini hanya 26, sementara untuk negatif 5 itu 50, maka tidak perlu kita gambar, disesuaikan dulu yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau negatif 4 itu hasilnya adalah ya, kalau negatif 4 itu kan hasilnya 32, melebihi dari 26, sehingga yang kamu lakukan adalah menggambar yang mungkin untuk dilakukan. Nah, dalam hal ini yang mungkin adalah untuk bilangan yang 18, yaitu diperoleh untuk nilai X-nya adalah negatif 3. Nah, jadi untuk negatif 3 hasilnya adalah 18. Kemudian kalau negatif 2 kali dikuadratkan 4, sehingga tepat pada angka 8 di sini. Kemudian kalau 1 2 0 0 sendiri di sini. Kemudian 1 itu hasilnya adalah 2 ya. Kemudian 2 sendiri adalah 4, dan 4 kali 2 8 di sini. 3 itu 9, sehingga hasilnya 18 karena dikalikan 2 untuk grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, kamu tinggal menghubungkan ya titik-titik ini ya, ini ke atas kamu berikan seperti itu ya, kamu hubungkan titik-titiknya ini ya, sehingga membentuk pola parabola ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sampai ke titik 0 terus gitu ya, sampai dengan nah ini 18, terus kamu lanjutkan ke atasnya seperti ini ya. Nah, jadi ini grafik dari Y sama dengan 2X kuadrat ya. Jadi pada bahasan ini kita sudah menggambar grafiknya bahwa untuk Y sama dengan 2X kuadrat polanya seperti ini. Nah, dari beberapa contoh ini kita akan menemukan beberapa pola dari grafik fungsi kuadrat. Jadi kalau yang terakhir ini adalah negatif untuk yang 2Y sama dengan 2X kuadrat, maka gambarnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang pertama tadi, untuk 1X kuadrat bentuknya seperti ini ya. Nah, silakan kamu lakukan perbandingan. Jadi ini 1X kuadrat, kemudian ini yang negatif 2 ya, negatif 2 negatif 1X kuadrat bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk yang 2X Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, tabelnya kemudian ini bentuk grafiknya. Nah, itu penjelasan awal dulu mengenai grafik fungsi kuadrat, di mana kamu diminta menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan bantuan tabel. Jadi ada tabel tadi untuk membantu kamu menemukan noktah atau titik-titik pada koordinat kartesius seperti ini. Nah, untuk mengakhiri dari pertemuan ke-7 ini, kamu akan saya beri tugas satu soal, yaitu untuk menggambar grafik. Baik dari contoh 1, 2, dan 3
itu pada pertemuan ketujuh ini ada tugas yang harus kamu lakukan, yaitu menggambar grafik, di mana yang harus kamu lakukan adalah menggambar grafik negatif 2e kuadrat. Jadi negatif 2e kuadrat. Nah, kemudian yang kamu lakukan adalah membuat tabel ya dengan angka mulai dari negatif 5 sampai dengan 5. Silahkan kamu coba hitung berdasarkan penjelasan saya tadi. Nah, setelah membuat tabel, kamu membuat koordinat kartesius seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi di sini membuat grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius sesuai contoh tadi dengan angka yaitu negatif 2e kuadrat. Nah, setelah itu kamu silakan kirim ke kantong tugas yang keempat untuk jawaban dari tugas pada pertemuan ketujuh ini. Baik, itu jadi saya ingatkan lagi bahwa pertemuan ketujuh ini ada dua materi. Yang pertama aplikasi, dan yang materi kedua untuk pertemuan ketujuh ini adalah grafik fungsi kuadrat untuk menggambarnya. Jadi ini masih satu, nanti pertemuan berikutnya kita akan lakukan menggambar grafik untuk bentuk-bentuk yang lain. Baik, itu ya untuk pertemuan ketujuh menggambar grafik ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.